Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu baina yaday sa'di bashiran wa nadhira wa sirajan munira faman ata'ahu dakhala al-jannata wa man 'asahu faqad aba. Thumma salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis kajian tafsir Taisiri Karimir Rahman karya Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Usuli Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita dan menjadikan ilmu yang akan kita pelajari bersama sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala kita akan mempelajari bersama surah Al-Baqarah ayat yang ke-11 dan juga ayat yang ke-12 yang sempat tertunda pembacaan tafsirnya dan pemahamannya pada pertemuan yang lalu karena ada sesuatu dan lain hal. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang terjadi pada pertemuan yang lalu sebagai sesuatu yang berbarokah bagi kita semuanya. Amin. Bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai membaca tafsir Taisir Karimir Rahman, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat yang ke-11 dan 12 oleh qari kita. Fal yatafaddal mashkuran, dengan disertai terjemahannya. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Setelah kita dengarkan bacaan ayat yang ke-11 dan 12 dan juga terjemahannya, marilah kita baca dan kita pahami tafsir Taisir Karimir Rahman yang menjelaskan dua ayat yang mulia ini. Qala rahimahullah ta'ala, di dalam menafsirkan ayat yang ke-11, ay maksudnya, idza nuhiya haula'il munafiqun, apabila orang-orang munafik mereka dilarang, anil ibsadi fil ardi, untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini, wahwa al-amalu bil kufri wal ma'asi, yaitu melakukan kekufuran dan kemaksiatan
kemaksiatan. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musannif rahimahullah taala ketika menjelaskan makna berbuat kerusakan di muka bumi ini, beliau mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan berbuat kerusakan di sini adalah kufur dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang seperti ini adalah bukan merupakan penafsiran yang baru. Al-Imam Abu Aliyah sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan bahwa man asallaha, barang siapa yang ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad afsada fil ardi, maka sungguh ia telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa berbuat kerusakan di muka bumi ini ada dua macam. Yang pertama adalah berbuat kerusakan secara hissi. Maksudnya adalah seseorang dengan kedua belah tangannya melakukan kerusakan di muka bumi ini, seperti misalnya membunuh dengan tanpa hak, mencuri, merampok, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah kerusakan maknawi. Kerusakan maknawi maksudnya adalah kekufuran dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau istilah yang lain, kerusakan ada dua macam, yaitu kerusakan secara material dan kerusakan secara spiritual. Musannif rahimahullah taala mengatakan bahwasanya berbuat kerusakan di sini adalah al-kufru dan kemudian juga wal ma'asi, yani bil kufri wal ma'asi, karena yang dimaksudkan dalam ayat ini berbuat kerusakan di sini adalah kerusakan secara maknawi, dan inilah yang telah ditafsirkan oleh Al-Imam Abu Aliyah rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan wa minhu izharu sarairil mu'minin, dan di antara bentuk kemaksiatan yang mereka lakukan adalah menampakkan rahasia-rahasia kaum mukminin. Seperti yang telah kita pahami dalam penjelasan ayat yang sebelumnya, bahwa orang-orang munafikun mereka menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekufuran, sehingga mereka bergaul bebas dengan kaum mukminin yang ada di kota Madinah pada waktu itu, sehingga mereka dengan sangat mudah untuk mengetahui rahasia-rahasia kaum mukminin. Dan di antara mereka ada yang suka untuk menyebarkan rahasia-rahasia kaum mukminin kepada musuh-musuh kaum mukminin. Barangkali hal ini bisa kita perhatikan dalam sebuah peristiwa yang tercatat dalam sejarah yang disebutkan oleh para ahli sejarah dan juga disebutkan dalam kitab-kitab hadis tentang peristiwa yang terjadi ketika Nabi SAW ingin membuka kota Mekah. Ada di antara sahabat Nabi SAW, yaitu Hatib ibnu Abi Balta'ah, yang mengirim surat kepada kaum musyrikin yang ada di kota Makkah, bukan karena mengkhianati Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin, tidak, tetapi beliau memiliki dalil-dalil, memiliki hujjah-hujjah yang membenarkan perbuatan beliau berdasarkan ijtihad beliau pada waktu itu. Nah, ketika kemudian tersingkaplah apa yang beliau lakukan, beliau dibawalah ke hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kemudian ketika ditampakkan kepada beliau surat yang beliau tuliskan kepada orang-orang musyrikin Mekah pada waktu itu, beliau mengakuinya bahwa itu adalah surat beliau. Namun kemudian beliau mengajukan dalilnya atau udzur beliau, yaitu bukanlah beliau mengkhianati Allah, Rasulnya dan kaum
kaum mukminin. Pada waktu itu di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang mulia yaitu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Da'ni adrib unuqa hadzal munafik ya Rasulullah. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal leher orang munafik ini. Yang menjadi pelajaran bagi kita di sini adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menghukumi bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat Hatib ibn Abi Balta'ah sebagai perbuatan kemunafikan. Kenapa demikian? Karena beliau memahami bahwa tidak lain tidak bukan yang melakukan perbuatan seperti itu adalah orang munafik. Berarti orang munafik biasa melakukan perbuatan yang seperti itu. Walaupun kemudian hukum beliau kepada sahabat Hatib ibn Abi Balta'ah ini tidak dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi ibrah bagi kita adalah kenapa sahabat Umar sampai menghukumi seperti itu? Jawabannya adalah karena itulah kebiasaan orang munafikun. Mereka menyebarkan rahasia kaum mukminin kepada musuh Allah dan musuh Rasulnya dari kalangan non muslim. Namun Nabi SAW tidak membenarkan hukum Umar bin Khattab secara ta'yin kepada Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Nah, artinya yang menjadi syahid bagi kita di sana ternyata orang-orang munafikun mereka punya sifat yaitu gemar menyampaikan rahasia kaum mukminin kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian wa muwalatuhum lil kafirin, dan juga berloyalnya mereka kepada orang-orang kafir. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwasanya bagi mereka adalah azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a, yaitu orang-orang yang mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka, sebagai penolong-penolong mereka yang mereka berloyal kepadanya. Jadi kebiasaan dari orang-orang munafikun adalah berloyal kepada orang-orang kafirin, dan ini termasuk kerusakan yang mereka lakukan. Qalu, mereka mengatakan, innama nahnu muslihun. Jadi apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan, innama nahnu muslihun. Hanya saja kami adalah orang-orang yang muslihun, orang-orang yang mengadakan perbaikan di muka bumi ini, bukan orang yang berbuat kerusakan. Fajama'u bainal amali bil fasadi fil ardi. Mereka mengumpulkan antara berbuat kerusakan di muka bumi wa idharin annahu laisa bi ifsadin, dan menampakkan perbuatan merusak di muka bumi tersebut bukan sebagai perbuatan merusak di muka bumi ini. Bal huwa islahun. Bahkan apa yang mereka lakukan adalah islah, berbuat kebaikan di muka bumi ini, ya. Membenahi alam semesta ini, bukan berbuat kerusakan. Qalban lil haqaiqi, karena membalik hakikat, yakni al-haq dibalik menjadi batil, batil dibalik menjadi hak. Perbuatan fasad mereka dikatakan sebagai perbuatan islah. Perbuatan islahnya para sahabat dikatakan sebagai perbuatan ifsad. Wa jam'an baina fi'lil batili, dan memadukan antara melakukan perbuatan yang batil wa i'tiqadi haqqan, dan mengiktikati bahwa perbuatan batil tersebut adalah sebagai sebuah kebenaran. Wa haula'i, dan mereka
adalah a'dhamu jinayatan. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang a'dhamu jinayatan, lebih besar jinayahnya, lebih besar ya kejahatannya, miman ya'malu bil ma'asi, dibandingkan orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan ma'tiqadi tahrimiha, ya, disertai dengan mengiktikadi keharamannya perbuatan kemaksiatan tersebut. Orang yang seperti ini, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah seperti orang yang mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang seperti ini adalah seperti orang yang mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang mereka itu membolak-balik hakikat itu adalah orang yang yulaibunallaha kama yulaibu sibyan. Mereka adalah orang yang mempermainkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mempermainkan anak kecil. Lau ata baban muharraman min babihi lakana ahwan. Kalau seandainya mereka itu mengerjakan perbuatan yang haram dari pintunya, maka itu lebih ringan dosanya. Namun mereka ini membalik hakikat. Perbuatan ifsad yang mereka lakukan, berbuat kerusakan di muka bumi, dikatakan sebagai perbuatan perbaikan di muka bumi ini. Ya. Mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Ya, kalau seandainya mereka mengakui, maka dosanya itu lebih ringan. Ya. Karena mereka melakukan qalban lil haqa'iq seperti ini, maka dosanya lebih besar. Kenapa demikian? Sekali lagi, karena mereka itu seperti mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Yulaibunallaha kama yulaibu nasibyan. Lau ata muharraman min babihi lakana ahwan. Mereka mempermainkan Allah Subhanahu wa taala seperti mempermainkan anak kecil. Kalau seandainya mereka mendatangi pintu keharaman dari pintunya, lakana ahwan. Nah, sungguh itu lebih ringan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahadha aqrabu lis-salamah. Orang yang melakukan kemaksiatan disertai dengan keyakinan bahwasanya kemaksiatan yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang haram, itu aqrabu lis-salamati, lebih dekat terhadap keselamatan. Wa arja liruju'ihi, orang yang seperti ini lebih diharapkan rujuknya, lebih diharapkan taubatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak merasa bahwa apa yang dia lakukan ini merupakan suatu kebaikan. Kalau orang yang dia itu melakukan suatu kejelekan, melakukan suatu kemaksiatan, kemudian dia merasa bahwa dia berada di atas petunjuk, maka ini yang sulit untuk kembali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merugi. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tidakkah mau kami kabarkan kepada kalian, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, orang yang paling rugi amalannya, yaitu orang-orang yang mereka itu sesat. Apa yang mereka lakukan di muka bumi ini, dan mereka menyangka bahwasanya mereka itu orang-orang yang berbuat kebaikan, sehingga sulit untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk bertaubat. Walamma kana fi qaulihim, dan tatkala di dalam ucapan mereka innama nahnu muslihun, hanya saja kami adalah orang-orang yang muslih, orang-orang yang berbuat perbaikan. Hasrun lil islah adalah pembatasan terhadap islah fi janibihin, pada sisi mereka. Nah, di dalam ucapan mereka innama nahnu muslihun terdapat hasr. Dari mana ini dipahami?
dipahami dari kata apa ikhwah? Innama, ya, innama. Ini lafadz innama ini menunjukkan hasr, membutuhkan pembatasan, ya, menunjukkan pembatasan, ya. Pembatasan artinya menetapkan apa yang disebutkan setelahnya dan kemudian meniadakan apa yang selainnya. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa hanya kami saja yang berbuat islah. Adapun sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan keimanan yang sebenarnya dan kemudian mereka berbuat kebaikan di muka bumi ini, mereka bukan orang yang berbuat islah. Hanya kami saja yang berbuat islah. Karena itu dikatakan oleh beliau rahimahullah taala, wa fi dhimnihi anal mu'minina laisu min ahlil islah. Dan mafhumnya bahwasanya kaum mukminin bukanlah orang-orang yang berbuat islah. Kaum mukminin bukanlah orang-orang yang berbuat perbaikan di muka bumi ini. Nah, ketika mereka membalik hakikat yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, bermuamalah dengan mereka, ya, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Maka apa? Qalaballahu alaihim dakwahum. Maka Allah Subhanahu wa taala membalik atas mereka dakwahan mereka, akuan mereka dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, innahum sesungguhnya mereka. Nah, inna di sini fungsinya adalah untuk penguat. Ya, untuk penguat. Ala di sini untuk tanbih, agar apa yang akan disampaikan ini benar-benar kita perhatikan, dan juga memberikan fungsi untuk taukid. Ala innahum, inna ini juga li taukid. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan sebenar-benar penegasan. Ala innahum humul mufsidun. Mereka adalah al-mufsidun. Mereka adalah al-mufsidun. Hum di sini innahum, inna. Nah, inna li taukid, dan kemudian menasabkan isimnya di situ hum, ya, domir dan hak di situ, dan kemudian hum di situ adalah domirul fasl, ya, domir dan kata ganti yang dia adalah domirul fasl. Kemudian al mufsidun di situ adalah khobar inna yang ma'rifat, sehingga memiliki makna hasr, pembatasan, memiliki makna pembatasan. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala membalik akuan mereka dengan benar-benar dikuatkan, ya, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah orang yang benar-benar mufsidun, orang-orang yang benar-benar berbuat kerusakan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini tidak ada yang berbuat ifsad di muka bumi ini selain mereka. Fa innahu, maka sesungguhnya la a'dama, tidaklah ada sesuatu yang lebih besar ifsadan, ya, berbuat kerusakannya, mimman dibandingkan orang yang kafara bi ayatillah, yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa sadda an sabilillah, dan menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, wa khada Allah wa auliya'ahu, dan khada Allah, menipu Allah, wa auliya'ahu, dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum mukminin, orang-orang muttaqun. Wa wala muharibina lillahi wa rasulihi, dan berloyal kepada orang-orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya. Wa za'ama ma'a hadza, dan ia menyangka bersama perbuatannya ini, anna hadza islahun, ini adalah islah,
Ini adalah perbaikan di muka bumi ini. Fahal ba'da hadzal fasadi fasadun. Adakah setelah kerusakan ini fasadun, kerusakan yang lain? Jawabannya apa Bapak? Tidak ada kerusakan di atas kerusakan ini. Ini adalah puncak dari kerusakan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang munafikun di akhirat nanti lebih jelek dibandingkan orang kafir yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka di mana Bapak? Di keraknya neraka Jahannam. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di mana mereka? Fid darkil asfali minan nar, di dalam keraknya api neraka. Wal iyadzu billah. Nasallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ayat tersebut, maka para ulama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa bal ja'alallahu syarran minal kafarah. Bal ja'alahumullahu syarran minal kafarah. Bahkan Allah SWT menjadikan mereka itu lebih jelek dibandingkan orang-orang kafir yang lainnya selain orang-orang munafikun. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui. Ini musibah yang lain ya. Orang melakukan sesuatu yang jelek tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu yang jelek. Ini namanya apa istilahnya dalam ilmu ushul fikih? Jahlun murakkabun. Ini adalah jahil yang murakkab ya. Istilahnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang seperti ini adalah dia la ya'lam annahu la ya'lam, ya, tidak mengetahui bahwasanya dia itu tidak mengetahui. Nah, sehingga apa ya, kerusakan yang dilakukan di muka bumi ini dikatakan sebagai perbuatan yang memperbaiki islah di muka bumi ini. Adapun perbuatan para sahabat yang beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, dan kemudian berloyal kepada kaum mukminin, ini dikatakan sebagai ifsad di muka bumi ini. Itulah mafhum ucapan mereka. Walakin la ya'lamun. Tetapi mereka tidak mengetahui. Ilman yang fa'uhum, ilmu yang memberi manfaat kepada mereka. Mereka tidak mengetahui dengan ilmu yang memberi manfaat kepada mereka. Berarti mereka mengetahui ilmu, tetapi ilmu yang mereka ketahui itu bukan ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Karena memang ilmu Bapak yang dimuliakan Allah SWT itu ada dua macam, ilmu yang nafi' dan ilmu ghairu nafi'. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ini adalah ilmu yang tidak masuk ke dalam hati seseorang dan kemudian membuahkan kebaikan lisan, kebaikan perbuatan-perbuatan anggota badan. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah, au hujjatun alaika, atau sebagai hujjah Allah Subhanahu wa taala atas Anda di yaumul kiamah nanti. Orang-orang munafikun mereka tidak mengetahui ilmu yang memberi manfaat kepada mereka. Wa in kanu qad alimu, walaupun mereka telah mengetahui bidzalika terhadap hal itu, ilman sebagai suatu ilmu, taqumu bihi alaihim hujjatullah, yang tegak dengannya hujjah Allah SWT atas mereka. Wa innama kanal amalu bil ma'asi fil ardi ifsadan. Kemudian beliau mengatakan, dan hanya saja berbuat kemaksiatan di muka bumi ini dihukumi sebagai ifsadan. Apa Bapak ifsadan itu? Berbuat kerusakan. Li'annahu sababun li fasadihi. Karena berbuat kemaksiatan itu merupakan sebab, sababun li fasadi ma ala wajhil ardi, ya, merupakan sebab kerusakan apa yang ada di muka bumi ini.
minal hububi wathimari wal ashjari wan nabati, baik berupa biji-bijian, buah-buahan, pepohonan-pepohonan, dan juga tanaman-tanaman. Lima yahsulu fiha minal afati, karena cacat-cacat yang didapatkan, allati sababuha, yang sebabnya adalah al-ma'asi, yang sebabnya adalah kemaksiatan. Siapa yang tahu dalilnya ini? Bahwasanya kemaksiatan adalah merupakan sumber atau sebab kerusakan di muka bumi ini. Di antara dalilnya adalah Allah SWT berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak dhaharal fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'daladzi amilu la'allahum yarji'un. Untuk Allah SWT akan merasakan kepada mereka sebagian apa yang mereka kerjakan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah menimpa kepada kalian suatu musibah kecuali karena sebab perbuatan tangan-tangan kalian, dan Allah SWT mengampuni banyak, yang sangat banyak yang kalian lakukan. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dzalika bi anna Allah, yang demikian itu karena Allah SWT lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah SWT tidaklah akan merubah suatu kenikmatan yang diberikan kepada satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah apa yang ada di diri mereka. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, maksudnya adalah mereka berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah SWT la yughayyiru ma biqaumin, Allah SWT tidak akan merubah ma biqaumin, apa yang Allah berikan kepada suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah, ya, apa yang bi anfusihim, apa pada diri mereka, yakni mereka merubah ketaatan dengan kemaksiatan, ya. Mereka merubah ketaatan dengan kemaksiatan, mereka merubah keimanan dengan kekufuran, mereka merubah bersyukur dengan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sebagian ulama kita, semisal Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi, beliau mengatakan manuzzila bala'un illa bidzambin, manuzzila bala'un illa bidzambin, tidaklah diturunkan suatu bala, bencana di muka bumi ini illa bidzambin, kecuali dengan sebab dosa yang kita lakukan berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian selanjutnya, wali anal islaha fil ardi, dan karena sesungguhnya berbuat kebaikan di muka bumi ini, antu mara bi taatillahi wal imani bihi, jadi makmurkan dunia ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal imani bihi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah ta'ala, man asallaha faqad afsada fil ardi li'anal islaha fil ardi was sama' bit ta'ati. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena perbaikan di muka bumi ini dan di langit bit ta'ati,
dengan sebab ketaatan. Nah, islah di muka bumi dan islah di langit ini bita'ah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihada khalaqallahu khalqa. Nah, untuk inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, wa askanahum fil ardi, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di muka bumi, wa adarra alaihimul arzaqa, dan memberikan rezeki yang deras kepada mereka, rezeki yang sangat banyak kepada mereka, dan Allah limpahkan rezeki kepada mereka, liyasta'inu biha ala ta'atillahi wa ibadatihi, agar rezeki tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah apa yang diberikan oleh Allah SWT kepadamu, kampung akhirat, dan jangan kamu lupakan bagian kamu dari dunia, dan berbuat baiklah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah SWT berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah SWT tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, di antaranya adalah agar nikmat yang diberikan dari Allah SWT kepada kita digunakan sebagai sarana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan fa idza umila fiha bididdihi, apabila dilakukan apa yang menjadi lawannya, kana sa'yan fiha bil fasad, itu adalah merupakan berbuat kerusakan di muka bumi ini, wa ikhraban laha, dan juga menghancurkan bumi, amma khuliqat lahu, dari apa yang bumi itu diciptakan untuknya. Jadi bumi dan segala apa yang ada di atas muka bumi ini dan apa yang di dalamnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidaklah diciptakan di muka bumi ini kecuali dengan hikmah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Bapak-bapak, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa berbuat islah di muka bumi ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memakmurkan dunia ini dengan ketaatan, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semuanya dari sifat-sifat kaum munafikin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kita semuanya di atas iman, Islam, dan sunnah. Qulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu kana ghafurur rahima. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.